lebih daripada segala-galanya. Kami punya Tuhan yang pegang kuasa di bumi dan di surga, sehingga kami tidak akan pernah takut dengan apapun di dunia ini, karena kami punya Tuhan yang hebat, yang tidak ada bandingnya, tidak ada duanya. Terima kasih. Roh Kudus urapi setiap kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita akan bersama-sama memegang peperangan rohani. Kita minta cover dengan kuasa darah Yesus. Kita minta cover dengan kuasa darah Yesus. Mari kita berdoa tutup bungkus dengan darah Yesus. Ada kuasa yang tidak suka dengan kita. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang kuat Tuhan. Meskipun di sini ada orang yang menurut dunia orang yang terkuat, tapi kami tidak percaya itu, karena kami punya Tuhan yang paling kuat, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada duanya. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang kuat. Engkau Tuhan yang kuat Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Yes. Mari kita lepaskan segala berkat atas kota ini. Kita lepaskan segala berkat atas daerah ini dalam nama Yesus. Ucapkan pertobatan, ucapkan keselamatan untuk kota kita tercinta, kota Kediri. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yes, dalam nama Yesus. Aku patahkan setiap belenggu-belenggu dosa di tempat ini, belenggu kelaliman, belenggu kejahatan, roh-roh orang kuat yang ada di daerah ini Tuhan, yang sudah berabad-abad disembah oleh orang-orang di tempat ini. Hari ini umat-Mu berdiri atas kota Kediri, memperkatakan di dalam nama Yesus bahwa tidak ada yang kuat selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang berkuasa selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, ampuni kami. Ampuni kami Roh Kudus. Ampuni kami atas segala kekurangan dan dosa kami. Ampuni kota kami ya Tuhan. Ampuni kota Kediri jika selama ini mereka menempatkan bukan Tuhan di atas segala-galanya, tapi roh-roh orang kuat. Tuhan, kami percaya malam ini dari tempat House of Grace akan terjadi lawatan Tuhan untuk menyelamatkan kota Kediri di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Kediri ini bukan tempat kuasa kegelapan, tapi Kediri adalah tatanya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang keluar masuk akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Segala kutuk keturunan, kutuk yang mengikat daerah Kediri ini, kami patahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kerajaan-Mu ditegakkan atas tempat ini. Kerajaan-Mu ditinggikan atas tempat ini. Tata-Mu yang ditinggikan Tuhan. Tata-Mu yang ditinggikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, beri kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Siapa duduk? Siapa yang luar biasa? Yesus. Yesus kita luar biasa. Kita anak Tuhan juga luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Ya. Luar biasa dan biasa di luar. Kalau nggak biasa di luar, kita nggak dapat jiwa. Betul nggak? Kalau nggak biasa di luar, kita nggak dapat chain, ya. Ya. Kalau di dalam rumah terus, kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Kecuali kalau kita udah di kursi roda baru kita di rumah terus. Kita punya Tuhan yang luar biasa, biasa di luar untuk mencari jiwa. Amin. Ya, saudaraku, rupanya ada yang nggak seneng ketika kita menyembah Tuhan, ya. Tadi saya mau ke Bu Indah, Bu Indah bilang, di sini nggak ada satupun ketika penguasa negara ini tidak ada yang berani datang ke tempat ini. Hanya anak Tuhan yang berani ke tempat ini. Hanya Pak Edi dia pindah dari Surabaya mau ke tempat ini. Karena apa? Ingin meruntuhkan kerajaan penguasa di angkasa ini.
Haleluya. Saudaraku, tadi kita ngobrol tas waktu saya menyembah Tuhan. Kenapa ada kuasa yang tidak senang? Tadi saya hampir muntah ya. Kenapa? Rupanya karena disinggung sama kita tadi Bu Indah. Nah, kita singgung sedikit tadi karena dia menurut tradisi orang-orang Indonesia ini ada satu kerajaan yang terkuat, raja yang terkuat sehingga pemimpin negara pada takut kesini katanya. Kalau setelah kesini dia akan jatuh, ya dia akan jatuh. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah tugas gereja Tuhan di kota ini. Untuk apa? Meruntuhkan penguasa-penguasa di udara, roh-roh orang kuat yang dianggap kuat oleh dunia, saudaraku. Karena di dunia ini tidak ada yang terkuat selain Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu menyanjung mereka, kita hanya menyanjung Raja di atas segala raja yang bertata atas pujian dan penyembahan kita. Karena ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus Kristus. Itu adalah janji Tuhan. Dan saudaraku, kenapa saya ada di tempat ini? Saya percaya karena Roh Kudus yang menyuruh saya di tempat ini. Pada waktu saya bertemu dengan Bu Inga dan Pak Edi di Klaten, ya, itu adalah destininya Tuhan, bukan kebetulan. Ketika saya mendadak telepon Bu Indah, Pak Edi, kesinilah ke Klaten. Ini tempat tatanya Tuhan, kita berdoa di sini bersama-sama. Bu Indah lagi masak katanya, langsung cepet-cepet. Saudaraku, kalau dijadwalkan mungkin Bu Indah sibuk, hari ini jadwal kesini, tapi saat itu dalam waktu berapa jam langsung cus ke Klaten. Itulah Roh Kudus yang menggerakkan. Kalau Roh yang menggerakkan, gak akan pergi ngapain, ya kan? Gak dapat apa-apa. Tapi karena Roh Kudus, Pak Edi bilang, kalau kamu ke Jawa Timur, jangan lupa kabarin saya supaya saya bisa ke Kediri. Saya bilang, ya Pak Edi. Makanya pas ke Jawa Timur ingat, oh ya, pada waktu saya perjalanan memang tujuan saya 1 ke Jawa Timur, 1 kota Kediri, 2 kota Banyuwangi, ya. Karena saya ada seminar misi di Lumajang, ya saya ada planning 1 Kediri, 1 Banyuwangi, ya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nah akhirnya Pak Edi izinkan saya melayani tempat ini. Saya percaya ini adalah timingnya Tuhan. Saya sering teleponan sama Pak Edi, tapi baru kali ini saya ada di tempat ini. Saya sering lewat Jawa Timur, lewat kota Kediri, di sini ada Pak Edi Kanjaya, ya. Ada anak Tuhan yang luar biasa, yang di dunia marketplace, ya. Ketika saya masuk, itu marketplace. Tapi di marketplace inilah Tuhan berkarya secara luar biasa. Saudaraku, kalau nggak ada marketplace, mana bisa? Tempat ini harus nyewa terus, ya kan, betul? Ini gratis ya gereja ya, free, ya kan? Karena apa? Ada marketplace yang dikerjakan oleh Pak Edi dan keluarganya. Saya bilang, kenapa saya juga terjun di marketplace? Banyak yang mencemooh saya. Kenapa? Pendeta kok terjun ke marketplace, dasar mata duitan katanya. Loh, saudaraku, kan ada lagu semua orang butuh uang, betul nggak? Tapi uang bukan segala-galanya. Ada lagu Gus Plus, hati senang walaupun nggak ada uang. Oh, setuju nggak? Nggak ada. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibunya sakit nggak usah dibawa ke dokter, cukup tempelin gepokan 5 yang merah pasti sembuh. Ya, atau 1 gepok yang merah itu pasti mencengar kata orang Sunda, ya. Nah, itu zaman dulu Gus Plus nyanyi begitu. Ada teman aku pasang status, walaupun nggak ada uang, aku tetap bahagia. Langsung komen, aku doakan semoga kamu tetap bahagia ya. Kamu berarti kamu doakan saya supaya saya nggak punya uang terus. Lo katanya kan supaya dia tetap bahagia walaupun tidak ada uang. Saudaraku, memang uang bukan segala-galanya, tapi semua orang butuh uang supaya apa? Bisa berjalan semua pekerjaan Tuhan. Dan ketika saya terjun kepada dunia marketplace, itu banyak tantangan. Tapi saya berdoa sama Tuhan, sampai berdoa puasa 3 hari 3 malam untuk minta ini benar nggak dari Tuhan. Nah, saya akhirnya hadirin seminar waktu itu Pastor Tommy dari Singapura. Saya ikut di Jakarta. Nah, ketika dia bicara tentang pelayanan, bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan pakai orang-orang di marketplace untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan bukan hanya pakai orang yang sekolah teologi, ya,
tapi orang yang di marketplace. Kenapa? Karena marketplace itu jangkauannya luas. Mana bisa kalau pendeta itu masuk ke sini nggak bisa. Pendeta itu nggak misalkan nongkrong nggak bisa. Karena nanti jemaatnya lihat, pendeta kok nongkrong. Nah kita pendeta marketplace yang bisa nongkrong di kafe-kafe, karena di sana banyak jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Ya, saudaraku, saya banyak dapat jiwa pada waktu saya nongkrong di kafe, bukan di dalam gereja, bukan pada waktu khotbah. Karena apa? Maka dari itu Tuhan bilang pergi, go. Untuk apa? Untuk beritakan kabar baik. Ya, saya bersyukur ada di tempat ini. Saya ini bersama Gunung, ini pendoa di jaringan doa sekota dari tahun 2003 ini.